Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Miswati. Saya adalah salah seorang anggota PIKON dan kebetulan hari ini saya sebagai presenter yang menampilkan pada hari ini temanya makanan khas daerah Kerinci. Ya, Bapak Ibu. Nah, makanan khas daerah Kerinci itu seperti dodol kentang. Dodol kentang ini merupakan salah satu penganan yang dihasilkan di daerah Kerinci dengan memanfaatkan hasil kentang sebagai usaha industri rumah tangga. Kentang di daerah Kerinci itu sangat banyak karena daerah Kerinci itu merupakan daerah pertanian yang terletak di sekitar pegunungan Kerinci ya. Nah Bapak Ibu, yuk kita lihat dodol kentang sebelum kita melihatnya, mengenal apa itu, bagaimana cara pengolahan dodol kentang, kita lihat sedikit bahwa daerah Kerinci ini merupakan daerah yang subur, terletak di kaki Gunung Kerinci seperti ini pada gambar. Gunung Kerinci, seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Kerinci ini adalah gunung yang tertinggi di Pulau Sumatera dan di sekitaran gunung ini sangat subur dan udaranya sejuk sekali. Kalau Bapak Ibu suka dengan daerah wisata, daerah Kerinci ini sangat eksotis dan menyejukkan ya. Terdapat juga di sana rawa, namanya Rawa Bento. Kemudian ini adalah daerah penghasil dodol kentang. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut, kita kenal dulu ya daerah Kerinci. Nah, ini adalah salah satu tempat wisata daerah Kerinci, yaitu di puncak gunung. Bagi Bapak Ibu yang suka mendaki gunung, nah puncak Gunung Kerinci ini sangat indah. Nah, bagai negeri di atas awan, jangankan di gunung, di atas bukitnya saja sudah seperti negeri di atas awan ya. Banyak sekali dikunjung para wisata, tentu dengan aturan-aturan yang sudah seperti dibicarakan dalam PIKON sebelumnya oleh Bapak Denny. Kemudian ada juga tempat-tempat wisata yang lain ya, seperti Danau Kaco. Kenapa disebut Danau Kaco? Karena airnya itu jernih seperti kaca, bening seperti kaca. Nah, kemudian ada juga Danau Kerinci. Danau Kerinci ini juga salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Kerinci, yang terletak di kaki Gunung Raya. Nah, ada juga nama itu Gunung Raya, tetapi sudah tidak aktif lagi. Kemudian di sekitaran Gunung Raya ada Danau Kerinci. Sementara itu di sekitaran Gunung Kerinci ada air terjun Telun Berasap namanya, dengan ketinggian yang lumayan tinggi ya. Kalau kita turun dan di bawah itu sebenarnya kita tidak turun ke bawah, tetapi dengan melihat dari atas aja kita bisa basah bagai berembun kayak salju gitu. Nah, kita lihat ada lagi ya daerah lain, seperti ada juga di sana pemandian air panas. Ini juga salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi di daerah Kerinci. Karena ini juga terletak di kaki Gunung Kerinci. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi daerah yang lain yang ada di Kerinci. Nah, penghasil dodol kentang ini terletak daerah pegunungan, di mana di sana daerah pertanian yang sangat subur. Kentang merupakan salah satu hasil pertanian yang sangat-sangat subur di sana, sehingga banyak sekali hasil kentang yang kadang sangat susah untuk didistribusikan, sehingga dinas perdagangan dan di Kerinci, dinas perdagangan dan punya ide untuk membuat UKM semacam usaha rumah tangga, dan dalam UKM itu mereka memperkenalkan dodol kentang ini sebagai salah satu hasil olahan. Bukan cuma dodol kentang, masih juga penganan-penganan lain yang terbuat dari kentang, tetapi sangat banyak di sana adalah pembuatan dodol kentang. Kentang di daerah Kerinci ini merupakan
kentang yang sangat mutunya sangat bagus, termasuk kentang yang sangat bagus dengan jenis yang sangat istimewa ya, dengan rasa dan tekstur yang lembut. Nah, apa aja bahan yang digunakan untuk membuat dodol kentang? Tentu tidak hanya kentang saja, itu juga menggunakan bahan yang lain seperti kelapa, gula pasir, terus tepung terigu juga digunakan sebagai adonannya, tambah garam juga vanili dan perasa makanan. Bapak Ibu, kita lihat ya bagaimana cara mengolahnya. Dodol kentang ini salah satu makanan khas daerah Kerinci, terbuat dari kentang. Misalnya mereka dalam mengolah itu paling sedikit 15 kilo kentang dengan menambahkan kelapa parut 15 butir kelapa parut, kemudian juga dengan tepung dalam adonan itu 3 kilo, kemudian gula pasirnya 12 kilo, tidak sebanyak jumlah kentang, garam dan perasa makanan secukupnya. Bagaimana cara pengolahannya? Nah, kentang, kelapa parut, tepung, gula pasir dan perasa makanan itu nanti diolah dalam suatu tempat. Tapi sebelumnya kentangnya itu dicuci dulu ya. Cara pencuciannya itu setelah kentang ini dibawa dari tempat pemanennya, kentang itu langsung dicuci, tidak dikeluarkan dari tempatnya. Bersama dengan itu dicuci bersih sehingga tidak berserakan. Setelah bersih, kentang ini kemudian direbus. Perebusan ini gunanya untuk melumatkan kentang, untuk melunakkan kentang. Dan perebusan ini masih dilakukan secara sederhana sekali dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Kemudian kentang ini direbus beberapa lama. Setelah dirasakan cukup lunak, kentang ini kemudian diangkat dan dikupas. Terus kentang ini digiling seperti kita membuat mie, digiling. Kemudian setelah digiling barulah kentang ini dimasukkan ke dalam wadah yang seperti ini. Kemudian dicampur dengan apa tadi? Kelapa, gula, tepung terigu, garam, dan perasa makanan. Diaduk di atas tungku seperti ini. Tetapi ini tungkunya tidak diaduk dengan tenaga manusia lagi, tetapi sudah ada mesin manual yang digunakan untuk pengadukan. Pengadukan adonan ini lebih kurang 3 atau 4 jam, sehingga kalau untuk memakai tenaga manusia sangat ini ya, sangat jauh. Kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi setelah itu. Nah, untuk memasaknya itu kita memerlukan tungku yang bahan bakarnya masih menggunakan kayu ya, yang di sana banyak sekali ya kayu yang dihasilkan dari batang kulit manis yang ada di sana. Jadi kayu adalah salah satu bahan bakar di situ digunakan, tidak menggunakan kompor. Nah, ini tungkunya nih dibuat dari semen tapi di bawahnya ada kayu karena bentuknya seperti ini. Nah, mesinnya ini karya mereka sendiri di situ gunakan. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu, setelah adonan itu diaduk selama 3 sampai 4 jam dan mereka menunggu adonan itu dingin. Kemudian setelah dingin, adonan itu diratakan di atas cetakan, dirata-ratakan sampai rapi. Setelah dingin, barulah adonan itu dipotong. Dipotong kecil-kecil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan memotongnya pun masih dengan cara manual, menggunakan pisau dan penggaris seperti zaman kita sekolah dulu. Penggaris yang panjang dari kayu, dipotong kecil-kecil sesuai dengan ukuran pemasarannya. Nah, proses pengeringan kemudian setelah dipotong, dodol kentang ini dikeringkan. Dikeringkan bukan menggunakan oven, tapi dengan dijemur di menggunakan panas matahari. Penjemurannya ini bisa sampai 2 hari sehingga dodol kentang ini benar-benar kering. Apa gunanya? Proses pengeringan ini berguna untuk supaya
dodol kentang ini tahan lama, bisa sampai 2 bulan karena tidak mengandung air lagi. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian setelah itu, setelah kering, kemudian dodol kentang ini di packing, dibungkus untuk segera didistribusikan di penjualan. Nah, daerah di sini adalah daerah yang paling banyak dijual dodol kentang. Bukan hanya di sini, dodol kentang ini sudah sampai kemana-mana. Di market-market itu sudah banyak ya, di swalayan-swalayan itu sudah ada. Kita dapat memperolehnya. Kalau di Kerinci harganya sekitar 3.000 sampai 4.000. Kalau di tempat lain mungkin sampai berapa gitu hasilnya. Nah, itulah paparan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah. Karena dodol kentang juga dapat digunakan dengan ukuran kecil seperti kentangnya 1 kilo, kemudian kelapanya 1, kemudian gulanya berapa on gitu, 7 on misalnya seperti itu. Nah, kita olah sendiri di rumah dengan menggunakan tenaga kita. Walaupun tidak ada mesin, kita bisa mengaduknya sendiri karena dengan jumlah yang sangat kecil dan mudah dilaksanakan di rumah. Dan prosesnya juga tidak terlalu rumit. Bisa jadi penganan dan makanan kecil dalam rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu, itulah materi kita pada hari ini. Jazakumullah khairan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.